Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali lanjutkan ya materi kita dari pertemuan sebelumnya. Pembahasan tentang huruf-huruf tarkik, masih di pembahasan huruf tarkik, sedikit lagi insyaallah. Terakhir kalau nggak salah kita sudah menyelesaikan sampai huruf sa ya, sampai huruf sa kalau nggak salah. Tadi sudah huruf sa, maka kita akan lanjutkan. Kita habiskan insyaallah pertemuan sekarang ke di huruf-huruf tarki kita selesaikan. Baru insyaallah nanti kita lanjutkan ke huruf-huruf tafkhim insyaallah. Sebagian huruf-huruf tafkhim. Baru sisanya nanti kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Sebentar. Ya. Kita masuk ke huruf sa, kita masuk ke huruf selanjutnya ya, huruf sa sudah kalau nggak salah. Huruf selanjutnya kalau tidak salah huruf fa ya. Sebentar, keluar suaranya. Bentar ya. Ya. Ulangi. Makhraj huruf fa terletak pada pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf fa keluar dari pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Contohnya, fa, fa, fa. Huruf tes. Huruf fa ya, huruf fa. Huruf fa tadi di mana makhrajnya? Di bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas ya. Atau ujung gigi seri atas ya. Jadi ujungnya bertemu dengan bibir bawah, tapi bibir bawahnya di sini bagian dalam ya, bukan bagian luarnya, bukan af, tapi f bagian dalamnya. Sifatnya yang pertama adalah hamas, ya, suaranya atau udaranya keluar, mengalir, rokhwa, istifal, dan juga infitah. Insyaallah ini mudah ya. Di antara kesalahan mengucapkan huruf fa, ya tidak membaca hamsnya dengan jelas atau dengan lemah ya membacanya. Ya kurang jelas hamsnya. F, F, F. Nah, seringkali dibacanya hamsnya kurang jelas. Ya. Kemudian dia seringkali juga mengubahnya seperti ya fi atau mungkin lebih ke p seperti itu ya. Jadi intinya karena tidak tampak dari hamsnya. Ya, kita langsung masuk ke latihannya. Huruf fa. Ya, contohkan dulu. F, if, uf, afu, afi, afa. Nah, ketika dhammah bagaimana dia? Ya, ketika dhammah ya apa namanya? Tempelkan dulu makhrajnya ya. Tempelkan dulu makhrajnya baru dimonyongkan bibirnya. Jangan langsung tiba-tiba monyong. Karena kalau langsung dimonyongkan ya nggak kena berarti makhrajnya kan. Karena dia ada pertemuan dengan bibir bagian dalam. Nah, ini nggak bisa diucapkan kalau lagi monyong. Jadi tempelkan dulu. Afu, afu. Bukan langsung afu, fu, nggak bisa. Ya. Sekali lagi. Afu, afi, afa. Ifa, ufu, ifi. Faf,
fif, fuf, fa, fu, fa, fi, fa, fa, fi, fa, fu, fu, fi, fi. Baik, silakan. Siapa dulu? Risman, silakan. Af, if, uf, afu, afi, afa, Afu, ifa, afi, afa. Kurang sempurna dhammahnya. Afu, afu, afi, afa. ufa, afu, afu, afi, Fu, afa, jangan fe, fu. Jadi tetap sempurna dhammahnya. afu, Bibirnya tetap dimonyongkan. Fu, 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 fu. afu, afi, afa, Ya. ifa, ufu, ifi, Ya. faf, fif, Nah, V-nya jangan fuf, panjang ya. Fif, langsung fif. fif, Ya. faf, fif, fuf, fafu, fafi, fafa, fifa, fufu, fifi. Baik. Silakan. Berikutnya, Ahnaf. Afu, afi, afa. Nah, ulangi dari F. Ulangi. F, if, uf. Nah. Af, if, uf. Afu, afi, afa. Ifa, ufu, ifi. Faf, fif, fuf. Fafu, fafi, fafa. Fifa, fufu, fifi. Baik. Insyaallah mudah ya huruf Fa ya. Ya, ini mirip huruf F lah ya. Baik, kita lanjut ke huruf setelahnya. Huruf Ba ya kalau nggak salah. Atau huruf Mim. Makhraj huruf waw terletak pada pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf waw keluar dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Namun, perlu diperhatikan tatkala melafazkan huruf waw, kedua bibir tidaklah merapat. Akan tetapi, terdapat rongga antara bibir atas dan bibir bawah. Dan tatkala mengucapkan huruf waw, pangkal lidah naik ke langit-langit atas. Akan tetapi, tidak melengkung sebagaimana halnya huruf isti'la, sehingga kondisi ini tidak akan menimbulkan tafkhim. Contohnya, wa, wa, wa. Ya, huruf waw ya, huruf waw. Ya, makhrajnya di mana tadi? Kedua belah bibir ya. Intinya bibirnya dimonyongkan, mencucu seperti itu ya. Awwa. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika mengucapkan huruf waw, ini dia harus sempurna ya. Pertama sempurna ketika bertemu makhraj bibir atas dengan bibir bawahnya, dimonyongkannya sempurna. Au, sempurna. Kemudian yang kedua adalah sempurna ketika mengembalikannya. Ya, sebagaimana huruf-huruf yang lain. Mengembalikan ketika berharokatnya. Misalnya berharokat fathah. Awwa, wa, bukan awwa, wa. Ini enggak sempurna ya. Wa. Nah, jadi sama seperti huruf-huruf yang lain. Ba, ta, sa, wa. Nah, bunyinya harus sama. Begitupun jangan sampai dimonyongkannya tidak sempurna. Awwa, 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 wa. Nah, ini enggak sempurna. Walaupun fathahnya sempurna tapi makhrajnya tidak sempurna. Seperti itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian sifat hurufnya yang pertama adalah jahar, ya, tidak keluar udara ya. Awwa, wa. Kemudian rokhawah mengalir suaranya, menistifal dan juga infitah. Ya, di antara kesalahannya membaca huruf waw, yang pertama adalah membacanya dengan tebal. Ketika dengan huruf tebal ya. Wallah, wallah jadi tebal. Harusnya tipis. Wa,
wallah, bukan wallah. Itu ya, hati-hati huruf wawunya menjadi tebal. Ya, tidak menggabungkan dua bibir secara sempurna itu tadi ya. Jadi dia tidak sempurna. Ya fathahnya sempurna, tapi makhrajnya tidak sempurna. Atau yang ketiga berlebihan dalam menekan kedua bibir ya. Terlalu berlebihan juga jangan. Awwa. Nah, ini juga terlalu berlebihan. Keliru ya. Tapi kita langsung masuk ke contohnya. Nah, perlu diperhatikan huruf waw yang sukun kemudian sebelumnya berharakat fathah, maka dia memiliki sifat lin ya, memiliki sifat lin. Ini sifat yang dia lembut atau mudah keluarnya ya, tidak terlalu terburu-buru mengucapkannya. Contoh yang pertama ini. Au jangan au. Nah, ini enggak ada sifat linnya ya. Jadi fathahnya sempurnakan baru masuk ke huruf waw sukunnya. Au iu Nah, kalau sebelumnya dhammah ya berarti jadi waw mad ya, jadi dhammah, jadi panjang hamzahnya. Awu awi awa, iwa uwu iwi, wau wiu wu, wawu wawi wawa, wiwa wuwu wiwi. Silakan langsung praktekkan. Nah, Au. Nah, jangan buru-buru. Fathahnya sempurna dulu. Masuk ke waw. Jangan au. Nah, ini enggak belum sempurna. Au. Iu. 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 Ya. Au. Iu. Au, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Wau, Nah, jangan buru-buru. wiu. Jangan wow, wow, wiu. Sekali lagi. Wau, wiu, wu. Wawu, wawi, wawa. Wiwa, wuwu, wiwi. Baik. Silakan berikutnya. Au iu u au awi awa. Kurang tipis. Awi, awa. Au awi awa. Iwa uwu iwi. Wau wiu wawu wawi wawa. Wiwa wuwu wiwi. Baik, insyaallah mudah ya huruf waw. Ya, kita lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf ba. Makhraj huruf ba Ya. terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ba keluar dari tempat pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas dan kondisi lidah dalam keadaan normal. Contohnya, ba, ba, ba. Huruf ba termasuk ke dalam kategori huruf qalqalah, yaitu huruf yang ketika sukun dibaca memantul. Contohnya, ab, ab, ab. Baik, huruf ba. Insyaallah mudah ya. Ini sama seperti huruf B lah ya. Makhrajnya sama, kedua bibir sama seperti waw, hanya bedanya dia tidak dimonyongkan ya. Hanya bibir atas ketemu bibir bawah. Sifatnya yang pertama jahar, kemudian syiddah, istifal, infitah, dan juga qalqalah. Ya, qalqalahnya sama seperti huruf-huruf qalqalah yang lain. Qalqalah yang tarkik yang lain, dia bunyinya tipis ya. Seperti dal, ad.
atau seperti jim, aja. Maka huruf ba juga sama. Abe, abe, abe. Ya, insyaallah mudah. Ya, di antara kesalahannya mengucapkan huruf ba yang pertama adalah membaca huruf ba dengan samar ya. Contohnya ya, maksudnya dengan samar di sini seharusnya jahar kemudian jadi hamas gitu ya. Bi ya. Atau jadi gak jelas hurufnya. Harusnya bismi jadi bismi bi. Nah, bi harusnya jelas ya. Kemudian yang kedua membaca dengan tebal ketika berdekatan dengan huruf tebal. Ya, ini sebagaimana huruf-huruf yang lain ya. Al-batil dibaca al-batil, batil, batil. Tetap harus tipis huruf ba-nya. Kemudian tidak membaca dengan qalqalah ya, karena dia seharusnya punya sifat qalqalah. Ya, kita langsung praktekkan. Ab, ibe, ube, abu, abi, aba, iba, ubu, ibi, babe, bibe, bube, babu, babi, baba, biba, bubu, bibi. Insyaallah mudah. Silakan. Ab, ibi, ubu. Diulang. Ab, Abu, ab, ibe, ube. ya, jangan ube. Tipis kalau Abu, pantulannya. Ube, jangan ube. Ube. ube, ube. Ab, ibe, ube. Abu, abi, aba. Iba, ubu, ibi. Babe, bibe, bube, Bube. babu, Hati-hati kalau kolanya harus diperhatikan, dia harus tipis ya, jangan ikut menebal. Bube, tipis. bube. Babe, bibe, bube. Babu, babi, baba. Biba, bubu, bibi. Baik, silakan berikutnya. Ab, ibe, ube, Nah, huruf hamzahnya jangan terlalu abu, dipanjangkan. abi, Langsung ube, jangan ube. Kesannya jadi lebih panjang hamzahnya. Ube, abe, ibe, ube. ab, ibe, ube, abu, abi, aba, iba, ubu, ibi, babe, bibe, bube, babu, babi, baba, biba, bubu, bibi. Baik. Ya, kita masuk ke huruf terakhir ya, huruf mim. Jadi huruf terakhir. Makhraj huruf mim terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf mim keluar dari pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas yang disertai gunnah pada rongga hidung. Sebagaimana yang telah berlalu, selain huruf mim, pada makhraj ini juga keluar huruf ba dan huruf waw. Huruf mim dapat dibedakan dari huruf ba dengan beberapa sifat. Di antaranya, huruf mim memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu mengalirnya suara tatkala mengucapkan huruf mim. Sedangkan huruf ba memiliki sifat asyiddah, yang merupakan lawan dari sifat ar-rakhawah. Contoh sifat ar-rakhawah pada huruf mim atau mengalirnya suara tatkala mengucapkan huruf mim adalah am. Dan contoh sifat asyiddah pada huruf ba tatkala mengucapkan huruf ba adalah ab.
ab. Huruf mim memiliki sifat al-ghunnah, yaitu suara dengung yang keluar melalui al-khayshum atau rongga hidung tatkala mengucapkan huruf tersebut. Contohnya, am, am, am. Itu ya huruf mim. Tadi ada keliru ya. Jadi huruf mim ini lebih tepat sifatnya adalah bainiyah, bukan dorkhoah ya. Tapi kalau dilihat dari sisi mengalirnya ya betul mengalir, tapi mengalirnya sedikit. Makanya disebutnya bainiyah atau tawassut. Makhrajnya sama persis dengan huruf ba ya. Hanya bedanya huruf mim dia disertai dengan gunnah. Nah, makanya ada makhraj yang kedua yaitu makhraj al-khayshum, yaitu makhraj dari gunnahnya itu ya. Jadi al-khayshum yaitu makhraj dari gunnahnya. Kemudian sifatnya yang pertama jahar, kemudian bainiyah, istifal, infitah dan juga gunnah tadi ya sudah dijelaskan. Jadi antara kesalahan mengucapkan huruf mim, ini yang pertama memutus suara mim saat waqaf sehingga menjadi ba. Ya, maksudnya karena makhrajnya sama ya. Jadi seringkali karena dia terputus suaranya, jadi mirip-mirip dengan ba karena makhrajnya sama ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Gak jelas huruf mimnya, tertahan. Sehingga mirip-mirip dengan huruf ba. Membaca dengan tebal ketika dekat huruf tebal. Ya, ini jelas ya. Moh, moso, maudu. Jadi tebal. Ma, maudu. Meh, meso, meh, meso, maudu. Jadi tetap tipis huruf mimnya. Kemudian membacanya dengan qalqalah. An'ama ta'ala. An'ama ta'ala. Jadi mantul ya. Padahal dia tidak punya sifat qalqalah. Insyaallah mudah huruf mim juga ya. Kita contohkan. Im, amu, ami, ama. Ima, umu, imi. Mam, mim, mum. Mamu, mami, mama. Mima, mumu, mimi. Silakan. Isman. In, Tapi jangan terlalu panjang ya alirannya. Dia tetap tawassut. Jangan seperti rokhwah alirannya. Im, kalau rokhwah as, is, us. Nah ini setengahnya ya. Kurang lebih. Silakan. im, Nah, jangan dihentak belakangnya. Jangan amu, im, nah, dibiarkan mengalir. Im, jangan Nah, ulangi. im, amu, ami, ama. Ima, umu, imi. Mam, mim, mum. Mamu, mami, mama. Mima, mumu, mimi. Baik. Silakan berikutnya. Am, im, amu, ami, ama. Ima, umu, imi. Mam, Nah, mimnya yang pertama jangan mim, panjang, jangan mem langsung. Mem, mim. Sekali lagi. mam, mim, mum, mamu, mami, mama, mima, mumu, mimi. Baik. Apa namanya?
Jadi dalam latihan nggak apa-apa ya, kita agak lebih-lebihkan sedikit takaluf, tidak masalah ya. Tapi nanti sebenarnya ketika prakteknya ya jangan terlalu berlebihan ya. Sebagaimana yang misalnya tadi huruf aliran suara dari huruf mim. Ya sebenarnya tidak terlalu mengalir-mengalir banget ya. Misalnya ini sebenarnya terlalu panjang ya. Siratal ladzina amta. Sebenarnya segitu saja ya. Tapi dalam rangka latihan, dalam rangka melatih ya kita lebih-lebihkan dalam rangka latihan seperti itu ya. Huruf sin misalnya is, us. Ya pada prakteknya tidak sepanjang itu ya alirannya ya. Bismillah, bismillah, hanya segitu saja alirannya ya. Tapi ini dalam rangka latihan supaya tampak dari sifat-sifatnya ya, seperti itu. Dan juga melatih lisan kita tentunya ya. Baik, selesai huruf tafkhim ya, tafkhim. Huruf tarkik ya. Kita masuk ke huruf tafkhim sekarang. Selesai huruf tarkik, kita masuk ke huruf tafkhim. Huruf tafkhim ini lebih sedikit ya. Hanya setengahnya saja. Tapi memang dia lebih sulit. Secara umum lebih sulit daripada huruf-huruf tarkik. Sebentar. Dan di antara kesulitannya adalah karena orang Indonesia khususnya ini tidak biasa mengucapkan huruf-huruf yang tebal. Mungkin suaranya sama. Ya, suaranya dalam arti bunyinya hampir sama, tapi sebenarnya hakikatnya dia berbeda ya dengan huruf-huruf yang ada di Latin atau di Indonesia. Kita masuk ke huruf-huruf tafkhim. Ya, sebelumnya sebagaimana sudah dijelaskan di awal pertemuan ya, di awal materi, bahwa huruf-huruf tafkhim ini atau cara menebalkan dari huruf-huruf tafkhim atau huruf-huruf isti'la adalah pertama dengan mengangkat pangkal lidah ya, mengangkat pangkal lidah sebagaimana digambar ya, pangkal lidahnya terangkat. Kemudian yang kedua adalah menaikkan suara ke langit-langit, menaikkan suara ke langit-langit sehingga suaranya menjadi berkumpul di dalam, atau bukan berkumpul ya, jadi seperti menggema seperti itu ya, seperti menggema dan berkumpul di dalam. Contohnya yang dalam gambar adalah huruf ko. Nah, ada gema di dalamnya. O ya, dan biasanya huruf tafkhim ini diibaratkan seperti mengucapkannya seperti orang-orang yang sedang marah itu ya. Ko, so, bo, seperti itu. Tapi di antara kesalahannya biasanya mengucapkannya tidak pertama tidak naik pangkal lidahnya. Kalau qaf mungkin karena memang makhrajnya juga di pangkal lidah ya. Tapi yang paling sering adalah tidak menaikkan suaranya ke langit-langit sehingga tidak terjadi gema di dalam mulut ya. Ko, banyak yang bacanya biasanya ko. Ini belum tafkhim, belum isti'la. So harusnya dibaca so, do. Nah, ini belum tafkhim ya. Nah, sehingga harus dilatih untuk menaikkan suaranya ke langit-langit sehingga suaranya menjadi bergema, jadi tebal seperti itu, jadi tafkhim. Itu sedikit ya masalah tafkhim. Kita langsung masuk ke huruf tafkhim yang pertama, yaitu di pangkal lidah ya, di tenggorokan ya, huruf hamzah, ha huruf tarkik, ha dengan dengan ain huruf tarkik, masuk ke pangkal lidah, ke tenggorokan bagian atas, yaitu kha dengan ghain. Kita langsung masuk ya. Sebentar. Ya. Makhraj huruf kha terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf kha keluar dari ujung tenggorokan, yaitu berada antara langit-langit atas bagian belakang dengan akar lidah. Huruf kha termasuk ke dalam kategori huruf-huruf yang memiliki sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas
atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya, kho, kho, kho. Itu huruf kho ya. Huruf kho. Ya, kalau kita sudah bicara huruf tafkhim berarti nanti kemungkinan besar dia memiliki sifat isti'la ya, memiliki sifat isti'la. Kalau tadi kita bicara huruf tarkik ya dia punya sifatnya istifal pasti. Kalau sudah istifal pasti infitah ya. Kalau bicara huruf tafkhim ya kemungkinan dia isti'la atau juga bisa jadi itbaq ya, walaupun ada juga isti'la yang infitah atau ada juga yang memang istifal tapi masuk ke dalam kategori tafkhim. Di antaranya huruf ro, huruf lam yang tafkhim ya. Tapi huruf kha makhrajnya di tenggorokan bagian atas. Sifatnya yang pertama hamas, tidak keluar udara, kemudian rakhwa, suaranya mengalir, isti'la, nah ini suaranya naik ya atau lidahnya naik. Kemudian yang keempat adalah infitah atau suaranya tidak terlalu tebal ya. Jadi dia tebal tapi tidak seperti tebal-tebalnya huruf-huruf itbaq ya. Atau dengan kata lain bisa dibilang ketika kasrohnya tidak terlalu tebal ya. Khi bukan khi seperti itu ya. Kemudian di antara kesalahan mengucapkan huruf kha yaitu tidak menebalkan huruf kha. Ya jelas tadi kha banyak yang bacanya kha apa namanya misalnya khalidina harusnya khalidina. Kemudian terlalu menebalkan kha ketika berharokat kasroh tadi ya. Dia punya sifatnya infitah bukan itbaq sehingga ketika kasroh jangan terlalu tebal. Khoi, nah ini keliru ya. Khoi wa khifah, nah, keliru. Wa khifah dia cenderung ke ya hampir dekat tipis ya, tapi tidak juga disebut tipis. Dia tetap tebal ya, tetap isti'la. Kita masuk ke contohnya. Ke latihannya. Akh, ikh, ukh, akhu, akhi, akho, ikho, ukhu, ikhi, khoh, khih, huruf kho sukun yang sebelumnya kasroh ini kita tebalkan dulu saja ya, kita tebalkan dulu. Walaupun nanti ada kaidahnya ya, sebagaimana huruf ghain dan yang lainnya ya, kita tebalkan dulu. Kita ulang. Kho, khih. Jadi langsung tebal kho yang sukunnya ya. Khu, kho, khu, kho, khi, kho, kho. Khi, kho, khu, khu, khi, khi. Baik, silakan. Praktekkan. Akh, ikh, ukh, akhu, akhi, akho. Nah, jangan buru-buru. Akhu, akhi, akho. Akhu, akhi, akho. Ikho, ukhu, ikhi. Khi. Tuliskan lagi. Kho, Ikho, ukhu, ikhi. ikho, ukhu, ikhi. Ya. Kho, khu, kho, khih, Tebalkan kho yang ukh, sukunnya. Khih, khih, kho, khih, ukh, kho, khu, kho, khi, kho, kho. kho, kho. Khi, kho, Naikkan suaranya. Kho, khu, kho, khi, kho, kho. kho, khu, kho, khi, kho, kho. Khi, kho, khu, khu, Khi, kho. Ini belum khi, khi. isti'la ya. Dia masih suaranya saja sama. Khi, kho, bukan kho, khi, khu, khi. Dengan khi, khu, khi. Ini belum ada isti'lanya. Coba diulang. Sambil dia rasakan pangkal lidahnya naik, kemudian suaranya yang paling penting suaranya dia naik, menggema dia mulut. Kho, khi, khu, khi. Sekali lagi. Khi, kho, khu, khi, khi.
Baik, cukup dulu. Silakan berikutnya. أخ إخ أخ أخو أخي أخو إخو أخو إخي Khi tipis. Ikho, uhu, ikhi. إخو أخو إخي Ya. خخ خخ Khi-nya tipis. Khi, خخ khikh, khikh, khikh. Sekali lagi. خخ 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 خاخو خاخي خاخا خيخا خوخو خيخي. Baik. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya ke huruf ghain. Bismillah. Makhraj huruf ghain terletak pada ujung tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ghain keluar dari ujung tenggorokan, yaitu pertemuan antara akar lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya ketika mengucapkan huruf ghain, lidah tidaklah menempel pada langit-langit lunak, sehingga suara tetap bisa keluar melewati rongga antara keduanya. Huruf ghain juga memiliki sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, sehingga kita membacanya dengan cara ditafkhim. Contohnya, gho, gho, gho. Baik, itu Makhraj huruf ghain ya. Kita masuk ke huruf ghain. Makhrajnya sama, tenggorokan bagian atas, sifatnya pertama jahar, kemudian yang kedua rokhawah, kemudian isti'ala sama seperti kho, kemudian infitah ya. Jadi masih tipis ketika kasrah. Ya, di antara kesalahan mengucapkan huruf ghain pertama adalah mencampur huruf ghain dengan huruf qaf ya, karena memang makhrajnya sama ya, bukan sama, berdekatan dengan huruf qaf ya. Kemudian kedua adalah mengidghamkan ghain ke qaf. Misalnya contohnya la tuzigh qulubana, harusnya ada ghain itu, la tuzigh qulubana. Ini bacanya langsung la tuzigh qulubana, ghainnya hilang. Mengganti ghain dengan kha ya, karena sama hurufnya, makhrajnya ya. Yakhsha, yakhsha, harusnya yaghsha. Membaca ghain dengan qalqalah ya. Magadu, magadu juga keliru. Terlalu menyebalkan ghain ketika berangkat kasrah ya, sama seperti kha tadi ya, karena dia punya sifatnya infitah bukan itbaq. Ya, kita langsung contohkan. Jadi memang kunci dari huruf-huruf isti'ala ini adalah dia harus bisa suaranya berkumpul di mulut, kemudian menaikkan pangkal lidah. Nah, kalau itu sudah bisa, nah nanti yang lainnya mudah ya. Tinggal dipaskan makhrajnya saja. Tapi kalau makhrajnya sudah pas tapi belum bisa menaikkan suaranya ke pangkal lidah, nah ini yang butuh latihan ya. Contohkan L. Hati-hati, ini kita sudah bertemu dengan huruf-huruf tebal dengan huruf-huruf tipis ya, walaupun huruf-huruf tipis dengan huruf tebal, walaupun nanti juga ada babnya sendiri kita latihan huruf tipis dengan huruf-huruf tebal. Hati-hati, jangan sampai huruf-huruf yang tipisnya ini ikut menebal ya. Contoh hamzah ketemu ghain, huruf tebal, nah jangan sampai hamzahnya ikut menebal. L, il, u, aru, ari, aro, iro, uru, iri. Gho, ghil. Tebalkan ya ghainnya, yang sukunnya. Ghil, ghu, ghu, ghari, gho.
Ghi, gho, gu, gu, ghi. Silakan. Au. Jangan Iu. jangan seperti ada Au. jangan monyong ya pertama ya, karena di sini nggak ada makhraj dari bibir ya, tenggorokan. Jadi bunyinya kalau dimonyongkan tuh kerasa bunyinya seperti ada ada u-nya gitu ya. Au, bibirnya tetap biasa saja. Au. Coba diulang. Au. Iu. U. Au. Sekali lagi. Ali. Iu, u. Au. Iu. U. Aru. Ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Waru. Alirkan. Iru. Alirkan. Sekali lagi. Waru. Iru. Jelas ghainnya ya. U. Ghi, makhrajnya pas. Ghi, ghiu, ghiu. Ri. Waru. Giru. Dengan gi jangan jadi g. Gu. Tetap ghi dari tenggorokan bagian atas. Ghiu, gu, jangan jadi g. Giu, Giru. gi. Diulangi. Waru. Giru. Uru. Waru. Gori. Goro. Giro. Dengan gi Uru. jangan jadi g ya. Riri. Ri, ri, ro, ru, Ri. ru, ri, ri. Jangan gi, Ri. ro, gu, gu. Ini g. Diulang. Ri. Riro. Guru. Ru, Riri. ru, ri, ri. Sekali lagi. Riro. Guru. Riri. Baik. Silakan Ahmad. Au. Kurang tebal. Iu. El. Au. Hmm. Iu. Ur. Jangan nipis, jangan tetap dijaga ketebalannya. Ulangi Ustaz. Ya, ulangi. Au. Iu. Ur. Aru. Ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Ri. Dia agak tipis sedikit ya. Iro, uru, iri. Iro. Uru. Iri. Ror. Riro. Rio, Ur. rio, sekali lagi. Ro. Ror. Rir. Tebal. Ur. Masuk langsung tebal yang sukun ya. Rio, ri, rio. Rog. Rog. Jangan mantul. Riro. Ru. Rio, sekali lagi. Riro. Urur. Terus. Bilang lanjut. Ya, diulang lah. Suaranya terputus tadi. Diulang dari wawu, wogi, wogo.
Sudah? Masuk lagi? Ulangi ya Ustaz. Ya, diulang. Tes. Ya, masuk. Diulang. Sudah bisa? Belum masuk suaranya. Jaringannya kayaknya ya. Ya, jaringannya ya. Keluar lagi. Ya, coba lagi. Keputus ya? Ya Ustaz, terputus. Ya, nggak apa-apa. Coba Coba lagi lagi. ya. Ya. Dari yang mana Ustaz? Gogi. Yang baris ketiga. Tayyib. Ghawu, ghazi, ghaza. Ya. Ri, ghawu, ri. Ri. Sekali lagi. Ri, ghawu, ri. Baik. Insyaallah lumayan ya huruf ghain. Ya, kita masuk ke makhraj berikutnya. Huruf tenggorokan sudah selesai, huruf halqi sudah selesai. Kita masuk ke huruf lisan yaitu huruf qaf ya. Kemarin dilewat huruf qaf. Makhraj huruf qaf terletak pada pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf qaf keluar dari pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum mole. Huruf qaf juga memiliki sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, sehingga kita membacanya dengan cara ditafkhim. Contohnya, o, o, o. Ya, terasa ya dia punya sifat tafkhim, isti'ala. Huruf qaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit ya. Kemudian sifatnya yang pertama jahar, syiddah, isti'ala, infitah dan juga qalqalah. Ya, dia punya sifat isti'ala dan juga infitah ya. Jadi tidak terlalu tebal ketika kasrah. Ya, insyaallah ini sifat-sifatnya sudah paham lah ya. Ya, di antara kesalahan mengucapkan huruf qaf yang pertama adalah melafal qaf mirip seperti huruf kaf ya, karena berdekatan makhrajnya. Kul huwa kul jadi kul. Nah, ini mirip-mirip ya. Terlalu menebalkan qaf ketika berharokat kasrah tadi ya. Qi ihdinas siratan mustaqim. Qim. Kan ada yang bacanya ihdinas siratan mustaqim. Qim. Nah, ini keliru ya. Karena memang ada juga qaf yang misalnya nanti digabungkan dengan bacaan ismam ya, dengan bacaan ismam. Dalam salah satu qiraat yang 7 ada ya bacaannya ya. Wa idza qila lahum wa idza qi. Nah, ini digabung dengan ismam ada, tapi di riwayat Hafs enggak ada ya. Nah, intinya jangan terlalu tebal ya. Kemudian mengubah huruf qaf menjadi seperti huruf G ya, karena tadi berdekatan dengan huruf qa ya, dengan huruf ghain ya. Ghain biasa berubah jadi G. Mencampur huruf qaf dengan huruf ghain ya sama mencakaf secara hamas ya, padahal dia sifatnya jahar. Qa qalu qa qalu. Harusnya huruf qa di sini sifatnya apa tadi? Jahar ya, tidak keluar udara. Baik, kita langsung ke prakteknya ya. Contohkan dulu. Tadi ya jangan lupa dia punya sifat qalqalah. Maka qalqalahnya di sini berbeda dengan qalqalah yang kita sudah pelajari di huruf-huruf yang tarqiq. Maka qalqalahnya di sini tebal ya. Tebalnya sebagaimana ya, contohnya misalnya ketika fathah aqo bukan aq ya.
Tapi ini tebal. Ako. Seperti itu ya. Dan tidak ditahan dulu. Bukan ako. Langsung. Ako. Jelas ya kalau kalahnya ya. Dan bukan huruf yang baru. Bukan ako. Ini namanya huruf yang baru. Ini hanya pantulan saja. Ako. Iko. Ya. Yang kita contohkan dulu. Ako. Iko. Uko. Aku. Aki. Ako. Iko. Uku. Iki. Koko. Kiko. Kuko. Koku. Koki. Koko. Kiko. Kuku. Kiki. Baik, silakan. Ako. Diulang. Iko. Ulang sekali lagi. Ako. Hamzahnya jangan Iko. gitu panjang, langsung. Ako, iko, uko. Ako. Iko. Uko. Aku. Aki. Ako. Jelas kasrahnya. Iko. Aku, aki, ako. Aki. Aku. Aki. Ako. Iko. Uku. Iki. Ki, ki. Iko, uku, iki. Iki. Sekali lagi. Iko. Uku. Iko. Uku. Iki. Ki, coba. Ki. Tipisin lagi. Iki, jangan iki. Iko, uku, Iki. 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 Coba, Iki. ikuti. Ki. Ki. Kurang. Sebagaimana mengucapkan huruf kasrah, ditarik rahang bawahnya. Qi, qi. Sekali lagi, jangan qi. Ki. Qi. Iki. Diulang sekali lagi. Iki. Iqo. Iko. Iko. Uku. Iki. Ya, terus. Koko. Iko. Qiqo, jelas kasrahnya. Uko. Qiqo. I. Kuko. Koko. Iko. Uko. Koku. Koki. Koko. Kiko. Kuku. Kiki. Qi, jelas Kak. Kasrahnya ya, harus dilatih. Qi, jelas. Qiqo, kuku, qi. Sekali lagi. Kiko. Kuku. Kiki. Kurang sedikit ya. Makhrajnya kurang pas sedikit. Coba qi. Kiki. Qui. Ikuti. Qi. Qui. Qui. Qi. Qui. Qui. Ya, nanti dilatih ya. Intinya suaranya seperti itu. Ini kurang pas sedikit aja. Sedikit aja ya. Baik. Silakan lah berikutnya. Oh, yes. Silakan. Nah, Ustaz. Ya, diulang. Silakan. Diulang. Dari awal diulang. Ako, uko. Diulang dari awal. Kurang keputus tadi. Iko. Jangan ada jeda ya di kol-kolannya, langsung pantulannya. Ako, iko, uko, jangan ako, iko. Nah, langsung ako, iko, uko. Karena nanti yang ditahan ini miliknya ketika bertasydid, baru dia agak ditahan sedikit. Coba diulang. Ako. Iko. Masih. Uko. Jangan ako, iko, uko. Langsung. Ako, iko, uko. Coba lagi. Ako. Iko. Uko. Ya.
Aku, aki, ako. Ya. Iko, uku, iki. Koko, tiko, kuko. Koku, koki, koko. Tiko, kuku, kiki. Baik. Ya, silakan berikutnya, Mas Rizky. Assalamualaikum Ustaz. Afwan baru masuk. Ya, silakan. Langsung. Ako, Nah, jangan ditahan. iko, Ako, iko, uko. ako, iko, ako, iko, uko, Nah, jangan ditahan, Mas. Jangan ako, aku, iko, uko. Langsung. Ako, iko, uko. ko, iko, uko, Terus. aku, Aku, aki, aku, aku. aku, Enggak ada, aki, enggak, bukan begitu. ako, Dibaca yang benar. Aku, ako. aku, aki, ako, iko, u, iki, koko, Nah, kiko, koko, uko, tiko, kuko. koko, kiko, Jangan ditahan, uko, jangan koko, tiko, kuko. oko, kiko, uko, koku, koki, Yang benar, koko, yang benar. Baca yang benar. kiko, ku, tiki, Koku, koki, koko, kiko, kuku, kiki. Enggak ada sukunnya di situ. Baca yang benar. ku, koki, koko, kiko, kuku, kiki. Kita lanjut ya. Setelah huruf qaf, maka masuk ke huruf kaf sudah, jim, shin ya sudah, masuk ke huruf dad ya. Masuk ke huruf dad kalau nggak salah ya. Makhraj huruf dhad terletak pada pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dhad keluar dari pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Ketika mengucapkan huruf dhad, lidah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu dan menekan gigi-gigi geraham yang kami beri warna dengan warna biru. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya dan tanpa disertai tekanan, yang kami beri warna dengan warna hijau. Huruf dhad memiliki sifat isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, sehingga huruf ini dibaca tafkhim. Contohnya, bo, bo, bo. Huruf dhad. Makhraj huruf dhad Nah, huruf dhad ini sebagian para ulama mengatakan huruf yang paling sulit ya, huruf yang paling sulit di Arab, bagi orang Arab ya. Jangankan orang ajam, orang non Arab, orang Arab saja sulit mengucapkan huruf dhad gitu ya. Dan makanya banyak peringatannya dibuat oleh para ulama, seringkali orang Arab dia mengubah huruf dhad ke huruf dha karena saking sulitnya ya. Jadi ini ya menurut sebagian ulama termasuk huruf yang sulit ya, termasuk huruf yang sulit.
Dan juga dikatakan bahwa tanda kefasihan seseorang ini ya, menurut sebagian para ulama, tanda kefasihan seseorang ini ketika sudah bisa mengucapkan huruf dhad, gitu ya. Tanda kefasihan seseorang sudah mengucapkan huruf dhad. Kalau sudah bisa mengucapkan huruf dhad, insyaallah huruf-huruf yang lain berarti sudah fasih, sudah bisa. Tapi kalau huruf dhad belum bisa, nah berarti belum fasih. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Dan kalau tidak salah juga ada dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Ya, intinya maknanya adalah ya bahwasanya Rasulullah yang paling fasih mengucapkan huruf dhad ya. Ya, tapi hadisnya lemah kalau tidak salah. Tapi secara makna ya tentu benar ya, karena Rasulullah beliau yang paling fasih mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an ya, huruf-huruf Arab. Makhrajnya di mana? Makhrajnya di sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas ya. Sisi lidah yang mana? Ya, yang mana saja ya. Boleh yang kiri, sebagaimana tadi ditandai warna biru ya. Boleh yang kanan atau boleh dua-duanya ya. Tapi yang paling penting bertemu dengan gigi geraham ya. Namanya sisi lidah pasti bertemu gigi geraham, nggak mungkin bertemunya dengan tengah lidah ya. Nah, sifatnya apa yang pertama? Yaitu jahar, kemudian rokhwah, mengalir suaranya, isti'ala, naik lidahnya, dan kemudian dia punya sifat itbaq. Ini ya, pertama kali kita membahas sifat itbaq. Jadi selain isti'ala, dia punya sifat itbaq. Yaitu selain dia lidahnya naik, bukan hanya naik, tapi sampai menempel lidahnya ke langit-langit. Sehingga suaranya lebih tebal, lebih berkumpul, lebih kuat suaranya. Ya, karena memiliki sifat itbaq. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah memiliki sifat istitalah. Apa istitalah? Istitalah ini pergerakan lidah, ujung lidah maju ke depan ke makhraj huruf dal setelah gigi geraham bertemu. Ini kita lihat di gambar yang supaya terbayang ya, di gambar yang sebelah kiri sini. Nah, lihat ujung lidahnya. Sebentar. Nah, ujung lidahnya maju sedikit ke depan. Nah, setelah nempel ke sisi lidah, naik, maju ke depan sedikit. Naik, maju ke depan sedikit. Nah, ini namanya disebut sifat istitalah. Jadi pergerakan lidah, ujung lidah maju ke depan sebagai tumpuan saja sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan sifat istitalah. Dan dengan adanya pergerakan seperti itu menyebabkan suaranya memanjang. Sudah sifatnya rokhwah, ditambah lagi dia punya sifat istitalah, yaitu suaranya memanjang ya. Dan jangan sampai dia makhraj huruf dal ini, dot ini terkadang ditukar dengan huruf dal, itu ya, huruf dal. Sebentar. Ditukar dengan huruf dal ya. Sedangkan huruf dal ini makhrajnya jelas jauh. Nah, huruf dot di sisi lidah, huruf dal di ujung lidah ya. Do ini huruf dal ya. Baik, kita lanjut. Di antara kesalahan mengucapkan huruf dad. Nah, ini apa namanya? Ini arah suaranya ya, ini arah suaranya. Arah suaranya. Jadi suaranya ketika sisi lidahnya sudah bertemu, nah nanti dia suaranya jadi berkumpul di dalam mulut ya. Elm dari sisi lidahnya karena ada penekanan di sisi lidahnya. Di antara kesalahan mengucapkan huruf dhad, yang mengganti huruf dhad dengan huruf dha, ghairil maghdubi alaihim waladh. Banyak yang baca seperti itu. Ya, termasuk orang-orang Arab. Ganti huruf dhad dengan huruf dal. Nah, ini yang paling banyak ya, terutama bagi kita ya. Karena huruf dhad ini tidak ada dalam huruf Latin ya. Akhirnya diganti yang mirip-mirip huruf dal. Do ghairil maghdubi alaihim waladh. Do. Ini huruf dal ya, huruf dal yang di-o-kan. Di do. Nah, huruf dal harus dibedakan. Kalau huruf do di sisi lidahnya yang ketemu. Kerasa suaranya tadi ya dari sisi lidah di dalam. Kalau dal di ujung lidahnya. Ad. Kalau didotkan ad. Nah, ini dal yang di mirip-miripkan huruf dot. Tapi kalau huruf dot dia di sisi lidah di dalam ya. Bo. Do. Ini dal. Bo di dalam suaranya ya. Melafalkan suara yang hampa meski dibaca panjang. Tadi ya, karena jadi tidak tampak itbaq dan isti'la dan itbaqnya.
bo, dibaca do, hampa. Ini enggak ada suara menggembanya, suara isti'lanya, suara itbaqnya. Ya. Baca huruf dhad dengan qalqalah. Wa ba dibaca wa ba. Nah, itu dia karena dia masuk ke makhraj huruf dal sehingga memantul. Padahal dia enggak, kalau dia makhraj sudah pasti dia enggak mungkin memantul huruf dhad. Kemudian membaca huruf dhad dengan gunnah ya. Biasanya ini karena naik ke hidung saja suaranya. Fadlu fad masuk ke hidung. Kemudian terakhir mengidghamkan huruf dhad ke huruf setelahnya. Aradtum, ketemu ta misalnya. Aradtum jadi hilang huruf dhadnya. Ya, kita langsung masuk ke latihannya ya. Ini terakhir ya. Im. Ingat ya, dia punya sifat rokhawah, maka harus mengalir. Ya, bukan id, ud. Ini keliru ya. Im, ada alirannya ya. Nah, dia punya sifat itbaq. Maka ketika kasroh dia harus tampak juga tebalnya ya. Bukan di, jadi dal ya. Idho, idhi. Bom. Jangan sampai mantul. Bukan bom. Bom. Bim. Lum. Bolu. Boli. Bolo. Lido. Lulu. Lili. Silakan langsung praktekkan. Misalnya jangan manjang. Im. Bilang. Jangan jangan o. Hamzahnya tipis. Im. Id, ud, aldu, aldi, aldo. Jangan buru-buru. Eldi, elbo. Aldu, Dengan aldi, du, ini masih dal. aldo. Du, aldi, aldo. Ini dal. Elbu, elbi, elbo. Memang harus dilatih ya, nggak bisa tiba-tiba langsung bisa. Tapi nggak apa-apa, kita latihan namanya juga ya. Coba diulang. Aldu, aldi, albo. Ya. Ido, Do, ini ido, kerasa ini dal banget ya. ido. Jadi harus dirasakan sisi lidahnya yang nempel. Ido, udu, idi. Kalau dal, ido, udu, idi. Atau ditebalkan huruf dal yang ditebalkan misalnya. Ido, udu, idi. Ini dal yang ditebalkan. Ido, udu, idi. Nah, harusnya sisi lidah yang dipakai. Coba diulang sekali lagi. Ido, udu, idi. Ido, udu, idi. Terus? Dod, did, dud, dodu, dodi. Tebalkan kasrahnya. Dodu, dodi, li. Tebal. Dodu, dodi, dodo. Sekali lagi. Dodu, dodi, Jangan dodo. li. Jangan dodu, dodi, dodo. Li, dodo. Dodu, dodi, dodu, dodi, dodo. Ya, terus? Dido, dido, dudu, didi. Tebalkan lagi. Dido, dudu, didi. Dido, dudu, didi. Baik, alhamdulillah. Ya, intinya memang harus latihan ya. Dilatih lagi ya. Jadi memang butuh latihan.
huruf-huruf tafkhim. Secara umum sebenarnya asal kita sudah bisa mengucapkan huruf tafkhim tadi ya yang dijelaskan di awal, nah semua huruf bisa. Nanti tinggal makhrajnya saja yang dipaskan. Nah, itu dulu sebenarnya yang dilatih. Kalau itu sudah, nanti tinggal makhrajnya. Huruf dot ini memang makhrajnya yang agak sulit. Makhrajnya sulit, tambah lagi tadi dia harus mengucapkan dengan tafkhim isti'la ya. Silakan berikutnya. Baik, ya lanjut dulu ke ya. Silakan Mas, lanjut. Karena waktu pertama ini liga itu soalnya dari table aja kayak gitu. Aldu Diulang. Aldui, Aldo, Ildo, Udu, Idui, Sebagian lagi. Ildo, udu, idui. Ildo, U, Idui, Dui, tebakan lagi Mas. Kasrah tebal. Dui, ildo, udu, idui. Ildo, Udu, Idui, Ya, terus Dog, alirkan. Bom, bom, buim, bum. Sekali lagi. Ada beberapa ke area Dil, Ulangi dari awal. Dud, Bom, bom, buim. Dog, Dit, Kurang Dud, alir. Dialirkan ketika sukunnya. Bom, buim, bum. Dog, Duil, Dud, Terus Dolu, Dodui, Dodo, Dui, Duido, Dui, Duido, dudu, dui. Sekali lagi. Duido, Dudu, Dui. Dui. Jangan keluar hamas, jangan keluar udara. Duido, dudu, dui. Sekali lagi. Duido, Dudu, Dui. Baik. Ya, silakan berikutnya. Sudah ada? Hanaf? Sudah ada? Hanaf? Belum? Ya. Ya intinya huruf dad seperti itu ya, karena memang huruf dad ini termasuk huruf yang agak sulit dari sisi makhraj, maka dia memang butuh latihan ya, dan apa namanya? Intinya adalah memperbanyak latihan. Tapi yang paling secara umum paling penting itu tadi dulu ya. Bisa menaikkan pangkal lidah, kemudian suaranya dinaikkan ke langit-langit. So, ko, ho, begitu jadi ro, bukan go, ho, ko. Ini belum isti'ala ya. Dia harus tebal. Ko, ho, o, bo. Nah, bukan do. Ini mah apa namanya huruf dal ya yang diokan dan belum ada isti'alanya. Seperti itu. Dan memperbanyak latihan, memang butuh latihan banyak ya huruf-huruf tafkhim ini. Ya, Hanaf sudah ada? Belum ada? Ya, kalau belum ada ya tinggal sedikit lagi ya waktunya ya. Ya, insya Allah mungkin cukup ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah nanti yang berikutnya kita
lanjutkan, tinggal satu pertemuan lagi insya Allah mudah-mudahan selesai ya. Tinggal sedikit huruf tafkhim ini ya, tinggal huruf sad, huruf dha ya. Kemudian huruf ra di sini termasuk dimasukkan ya. Sudah selesai ya. Hanya sedikit huruf tafkhim. Jadi insya Allah satu pertemuan lagi sudah selesai. Tapi memang seperti itu. Ya, terkadang masih banyak pengkoreksian di huruf-huruf tafkhim, sebagian huruf tafkhim. Karena memang dia punya karakteristik khusus. Seperti huruf ba misalnya. Huruf ba ini memang di kita juga ada huruf B ya. Ya tinggal di poles-poles sedikit saja supaya lebih tipis, supaya seperti ba huruf araf. B, ba, ba. Nah, seperti itu. Tapi kalau huruf tafkhim nggak bisa ya. Huruf tafkhim huruf apa misalnya? Shad, huruf so. Nah, oh di kita huruf sin, huruf S. Tambahin O, so. Nah, ini jelas berbeda. Ya, so, beda. D dengan O, do. Itu beda jelas. Bo. Nah, makanya dia harus latihan, nggak bisa apa namanya? Disamakan seperti itu ya. Suaranya mungkin mirip. Do dengan bo mungkin mirip, ya. Tapi hakikatnya berbeda, ya. Hakikatnya berbeda. Makanya tidak bisa kita membaca Al-Qur'an itu dengan atau huruf-huruf Arab dengan apa namanya? Dengan huruf Latin ya, atau dengan tulisan Latin, karena pasti akan banyak kekeliruan, ya, akan banyak kekeliruan. Karena tidak sama huruf Arab dengan huruf Latin. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Cukup ya. Mudah-mudahan dipahami, dan paling penting adalah tadi ya, saya ingatkan kembali dan nasihatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa melatih, ya, melatih. Jadi nggak mencukupkan diri di sini saja, ya, tapi terus melatih. Di sini tuh hanya evaluasi saja, hanya evaluasi. Paling penting ya hari-hari ke depannya sambil baca Quran, sambil tilawah Quran, atau sambil di jalan ya, sambil melakukan aktivitas ini sambil latihan, baik itu latihan dari huruf-hurufnya, latihan dari ayat-ayatnya ya, atau sambil baca Quran, sambil tilawah, sambil latihan. Misalnya baca Al-Fatihah, alhamdulillah, atau di waladhdallin ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, enggak apa-apa, dalam rangka latihan ya, bukan tilawah. Tilawah ya nanti beda lagi tilawah. Ini dalam rangka latihan supaya dotnya terlatih, waladhdallin misalnya, atau mungkin langsung dari per huruf-huruf seperti ini pun tidak masalah ya, tidak masalah, langsung di sini buka filenya, langsung latihan di sini. Nah, nanti pekan depan tinggal atau di pertemuan-pertemuan berikutnya tinggal di storekan. Ya, di storekan dalam arti nanti kan ketemu lagi huruf dot, kan kita nggak sampai sini. Nanti akan ada ketemu lagi huruf dot di tempat yang lain, di bab-bab yang lain. Nah, nanti dikoreksi kembali apakah sudah benar atau belum pas, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Hanaf sudah ada? Kalau nggak ada ya kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah nanti ini huruf dot mungkin kita ulang lagi ya sedikit ya di pekan depan. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.